guru-guru hebat, salam merdeka dan bahagia. Di era digital yang serba cepat, literasi bukan hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, menganalisis informasi, dan berkomunikasi secara efektif. Namun sayangnya, minat baca di kalangan siswa semakin menurun, tergantikan oleh aktivitas lain yang lebih menarik seperti bermain game atau menonton video. Kondisi ini menjadi tantangan yang serius bagi dunia pendidikan. Kegiatan berbasis peserta didik yang mengadopsi pendekatan inquiry learning ini merupakan strategi efektif untuk mengembangkan literasi di sekolah karena mendorong siswa untuk menjadi pembelajar yang aktif, kritis, dan mandiri, sehingga bisa menghadapi tantangan di era global saat ini. Seperti apa kegiatannya? Mari kita saksikan video Kelinci Mungil berikut ini. Selamat menyaksikan. Kelinci Mungil adalah singkatan dari Kembangkan Literasi Numerasi, Ciptakan Murid Unggul dan Intelektual. Literasi yang dilaksanakan di sekolah kami ada 3, yaitu literasi religi, literasi kreasi, dan literasi numerasi. Mengapa saya mengangkat tema kegiatan literasi? Karena peran kegiatan literasi sangat krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini dapat menumbuhkan minat baca, meningkatkan kemampuan literasi, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Dalam kegiatan ini, tim literasi yaitu guru bekerja sama dengan pihak perpustakaan sekolah dan OSIS untuk menjalankan kegiatan. Dalam pengembangan literasi, peserta didik adalah aktor utama dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Melaksanakan pengembangan literasi di sekolah memang penuh tantangan, namun dengan perencanaan yang matang dan aksi nyata yang terukur, tantangan ini dapat diatasi. Kegiatan literasi yang dilakukan menggunakan pendekatan inquiry learning. Siklus inquiry learning yang dilakukan yaitu yang pertama merumuskan pertanyaan atau orientasi. Tahap ini sangat penting untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Yang kedua yaitu siswa diajak untuk membuat dugaan sementara atau hipotesis sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut. Tahapan selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Pada tahap ini siswa mencari informasi yang relevan untuk mendukung hipotesis mereka. Kemudian, data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk mencari pola hubungan dengan hipotesis. Setelah itu, siswa menarik kesimpulan tentang kebenaran hipotesis mereka berdasarkan hasil analisis tersebut. Kemudian, yang terakhir mereka akan mempresentasikan hasil kerja mereka di hadapan semua para peserta didik dan guru-guru. Berbagai aktivitas menarik dan kreatif tidak hanya memotivasi peserta didik untuk belajar meningkatkan literasi dan numerasi, tetapi juga mempererat hubungan sosial di sekolah. Pengintegrasian teknologi ke dalam kegiatan literasi sangat mendukung kreativitas peserta didik. Contohnya ketika literasi kreasi dan para peserta didik ditugaskan untuk mencari tarian daerah yang mereka sukai. Dengan kemajuan teknologi, internet sangat membantu peserta didik bukan hanya untuk mencari tahu informasi, tetapi juga membantu mereka untuk mempraktekkan gerakan-gerakan tari tersebut. Secara umum, kegiatan literasi yang mengintegrasikan berbagai aktivitas menarik dan menyenangkan dapat memberikan dampak positif bagi peserta didik. Namun, efektivitas program ini sangat bergantung pada beberapa faktor, seperti keterlibatan guru, dukungan kepala sekolah, keterlibatan orang tua, relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari, dan variasi kegiatan. Pembelajaran berharga yang dapat diambil antara lain pentingnya berkolaborasi, program yang dilaksanakan harus fleksibel yang disesuaikan minat siswa dan pentingnya pemanfaatan teknologi. Dan yang paling penting adalah membaca karena ini adalah fondasi pembelajaran. Saya menyukai Yasinan karena saya suka bacaan-bacaan Al-Quran. Saya
gugup ketika disuruh maju di depan umum menyampaikan pendapat saya. Saya bisa meningkatkan pemahaman saya dalam membaca Al-Quran. Hal yang sangat saya sukai dalam komunitas literasi adalah dengan mengikuti literasi tarian. Kesulitan saat saya mengikuti literasi yaitu dengan menghafal tarian dan mengikuti gerak-geraknya. Saya bisa meningkatkan pemahaman tentang literasi khususnya di bidang tari kreasi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Nurtria Rembain dari Banggai Laut, bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar.